Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dengan Bapak mata pelajaran di Bagaimana kabar kalian? Bagus semua? Sudah makan semua? Sudah mandi? Alhamdulillah. Baiklah, Bapak akan mengecek dulu keadaan kita. Siapa yang di antara kita yang tidak hadir? Tidak ada. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya Hadir. Terus sebelum Bapak mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dulu pembelajaran kita dengan membaca doa. Silakan pimpin baca doanya. Siapa bisa? Bisa? Siapa? Silakan. Ketua kelas. Ya, serang ketua kelas. Pimpin. Berdiri. Bisa, kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas masalah khitan. Ya, sebelum kita masuki kepada materi khitan, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah mempelajari masalah najis. Najis. Ya, siapa yang ingat najis? Saya Apa? Kan? Apa itu najis? kotor. Ya, najis itu adalah kotoran. Nah, Jadi najis itu harus dibersihkan ikan. dengan cara apa yuk? Uduk. Dibasuh dengan cara dilap. Ada yang bicara dilap, ada di tisu, dibasuh. Nah, jadi menghilangkan najis itu dengan cara apa? Misalnya yang disebutkan teman kita di Jidan. Cara berwudu. Ya, bagus. Jadi kalian masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin. Baik, pada selanjutnya kita akan memasuki pada pelajaran inti, yaitu masalah pelajaran baru, yaitu masalah pertemuan ini kita akan membahas masalah khitan. Ya, jangan tegang sayang, jangan tegang. Santai. Jadi khitan itu adalah secara bahasa disebut dengan memotong. Nah, sedangkan secara istilah khitan itu adalah memotong sebagian kulit kelamin laki-laki. Nah, gunanya apa? Jadi khitan itu berguna untuk membersihkan kotoran yang tersisa ketika kita berhadas kecil. Nah, jadi itu sedikit gambaran mengenai khitan. Selanjutnya silahkan buka buku kalian masing-masing halaman 11. Silahkan buka. Sudah dibuka semuanya? Sudah? Ananda Cila mana bukunya? Enggak ada? Ya ini. Ini buku. Silahkan buka. Halaman 11. Silahkan baca dulu masalah khitan tadi. Judul khitan bukan sudah ada sudah semua? Ada. Silahkan baca di dalam hati masing-masing. Kemudian Bapak beri waktu selama 10 menit. Nah, baca, silakan mulai. Ya, bagus. Halo? Masih semangat? Masih semangat? Ya, baik. Setelah selesai kita melaksanakan diskusi tadi, Bapak minta perwakilan salah satu dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk yang maju pertama untuk berdiri di tempat, silakan berdiri di tempat aja.
silakan parokianer dari Putri siapa? Ya, silakan berdiri. Baca, silakan hasilnya apa? B. Pengertian khitan. Tahukah kamu pada yang dimaksud dengan khitan? Nah, pada pembahasan pada kita akan membahas tentang pengertian khitan secara bahasa. Khitan berasal dari kata yang artinya memotong secara istilah. Khitan adalah membuka atau memotong kulit rambut yang tertutup dengan melakukan laki-laki dengan tujuan agar Ya, sudah? tidak. Ya, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya. Selanjutnya kita silakan kepada kelompok putra atau kelompok 2 untuk mempresentasikan. Siapa yang bisa maju? Mana? Sabana? Ya, silakan. Sana sana Pak. Sabana, historia. Ya, silakan baca Sabana. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagai firman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim. Ya. C. Menjaga kebersihan dan kesucian badan. Ya. D. Mencegah berbagai macam penyakit. Ya. Menjadi ciri muslim yang baik. Ya. Sudah? Dah. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk teman kita Sabana. Ya. Alhamdulillah. Jadi diskusi kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, itu adalah penayangan pembelajaran mengenai yang bisa kita lihat di channel YouTube, pembelajaran mengenai masalah khitan ya. Jadi silakan kalian duduk di tempat kalian, kembali ke tempat kalian masing-masing. Bapak akan menampilkan sebuah tayangan mengenai pembelajaran kita masalah khitan ya. Silakan duduk kembali. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Dalam setiap ibadah, kebersihan menjadi fokus utama atau menjadi salah satu syarat utama kita melaksanakan suatu ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Artinya, bersuci adalah separuh dari iman atau sebagian dari iman. Artinya, ketika kita menjaga kebersihan, kita senantiasa sudah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu, kapan pertama kali sebetulnya ibadah khitan diperintahkan atau disyariatkan dalam agama Islam? Khitan mulai diperintahkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Nabi Ibrahim diriwayatkan dalam hadis, "Wahtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa 80 sanatan bil qadum." Rawahul Bukhari. Artinya, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedang beliau berumur 80 tahun. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan, karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia ini adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian khitan. Sebetulnya apa itu khitan? Khitan dibagi menjadi dua pengertian, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, khitan berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata khatana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kuluf atau kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dengan bersihnya dari kotoran dan suci dari najis, maka ibadah yang kita lakukan menjadi sempurna dan tidak tertolak amalannya. Lalu, sebetulnya apa manfaat dari kita melaksanakan khitan? Dilihat dari sisi kebersihan, khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Ketika seorang anak laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya atau air kencingnya akan tertinggal sedikit pada kuluf atau kulit di ujung kemaluannya dan itu sulit untuk dibersihkan. Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat,
kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Dari sisi kesehatan, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, kuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi, bahkan menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan khitan, utamanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala serta untuk menjaga kesehatan. Lalu, timbul pertanyaan, apakah perempuan juga dikhitan? Bagaimana khitan pada perempuan? Nah, untuk perempuan, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj atau kemaluan perempuan. Namun, berbeda dengan laki-laki. Tujuan khitan pada perempuan adalah untuk menjaga kesucian perempuan dan tidak menjadi salah satu syarat wajib perempuan untuk melaksanakan ibadah. Artinya, jika perempuan tidak melaksanakan khitan, ibadahnya tetap sah dan insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baca? Sudah. Paham? Paham, alhamdulillah. Jadi selanjutnya Bapak buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang kurang paham atau masih belum dipahami masalah khitan tadi, yang mau bertanya silakan ajukan tangan. Ya, silakan. Kira. Ya, bagus. Khitan itu apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Hah? Siapa? Gak boleh tunjuk teman, gak boleh. Siapa yang bisa jawab? Khitan tadi apa? Ya, bagus. Jadi yang namanya khitan tadi sebagaimana Bapak terangkan di tadi adalah khitan itu adalah memotong atau untuk laki-laki memotong sebagian kulit di ujung kemaluan itu dipotong sedikit. Gunanya untuk membersihkan sisa-sisa ada kecil yang kita, atau maaf ya, kalau kita biasanya kencing, itu kan ada sisa sedikit di daging itu, makanya harus dipotong supaya bersih. Itu untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu adalah dipotong sedikit di dalam kelamin sedikit, ada sedikit seperti kuku ayam. Semuanya sudah dihitan? Sudah kan? Sudah. Ada yang belum dihitan? Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Nah, itulah. Jadi yang laki-laki itu bisa melihat bentuk awal sebelum dihitan sama bentuk sesudah dihitan, atau sebelum dan sesudah. Ada bedanya lah? Ada? Ada nggak ada? Bin laki ada lah, ada nggak? Ada lah. Nah, itu bisa melihat. Nah, beginian bisa melihat bentuk lakian. Pernah ada yang lah. Nah, bagus. Lanjutkan. Nah, jadi khitan itu adalah gunanya untuk membersihkan najis yang tersisa di dalam kemaluan kita atau di kemaluan kita. Itu gunanya adalah guna daripada khitan. Paham? Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita telah melaksanakan pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita berjalan dapat menjadi pembelajaran yang dapat kalian lakukan di rumah dan bermanfaat. Nanti di rumah itu ada Bapak beri tugas ya. Silakan kerjakan nanti halaman yang selanjutnya itu halaman 15 ya, kerjaan di rumah. Nanti minggu depan ya, alhamdulillah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mana? Ya. Perhatikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat kita amalkan, dan kalian dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Siapa yang baca doa? Siapa yang terakhir? Siapa? Tidak? Ya, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
yang dibawa pulang silakan dirapikan. Sudah? Kalau sudah kita bersalaman, Bang. Pak, kayaknya memang bisa yang kemarin. Ya, nanti Bapak sampaikan. Nah, Halaman 13 tadi lah. Tugasnya halaman 13. Nanti minggu depan jangan dikumpul ya. 13 Sudah. cuma tanda-tanda balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Tadi di jalan ya.